Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai mencabuli anak di bawah umur, pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi. Waspada, kucing Anggora jadi sasaran pencurian di kota Palembang. Korban rugi jutaan rupiah. Waspada diabetes, penderita penyakit diabetes pada anak di Kabupaten Pali mengalami peningkatan. Kami hadirkan informasi yang pertama, polisi meringkus pelaku pencabulan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tersangka dilaporkan tetangganya karena mencabuli anak perempuan umur 14 tahun. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Reskrim Polres Ogan Komering Ilir menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedatangan polisi untuk meringkus seorang pelaku pencabulan. Pria berumur 38 tahun itu dilaporkan tetangganya karena mencabuli anak perempuan berusia 14 tahun. Pelaku diringkus polisi dari dalam rumahnya tanpa perlawanan. Kasus pencabulan bermula saat korban dibujuk rayu pelaku menginap di rumahnya dengan alasan sudah larut malam untuk pulang ke rumah pada 15 April 2023. Tersangka mengiming-imingi, merayu korban untuk tidur di rumahnya. Kebetulan satu rumah yang bersangkutan satu arah, ya. Pada saat menginap di rumah tersangka itulah terjadilah pencabulan itu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti hasil visum korban, pakaian yang dikenakan korban dan pelaku saat pencabulan, hingga 2 botol hand body lotion. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berhati-hatilah saat meninggalkan kendaraan dan jangan lupa menggunakan kunci ganda. Sebab baru-baru ini 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di area parkir futsal di Palembang berhasil dicuri. Diduga pelaku telah mengintai sepeda motor tersebut saat korban memarkirkan kendaraannya. Sebelum melakukan tindak kejahatannya, pelaku terlihat pura-pura menelpon. Namun setelah memastikan kondisi sekitar aman, pelaku langsung mencuri 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di parkiran salah satu lapangan futsal di kawasan Lorong Rukun 2, seberang Ulu 2, Palembang. Pencurian sepeda motor ini terjadi saat pemilik kendaraan sedang asik bermain futsal. Korban baru mengetahui kendaraannya dicuri saat ia hendak pulang ke rumah. Diduga pelaku telah mengincar sepeda motor korban. Oleh posisi sepi itu kan, ke depan dulu dia cak-cak nelpon. Oleh mungkin ingat situasi itu kan. Masuk lagi, langsung ke WC, langsung keluar, nyinguk situ. Oleh posisi kami sibuk main tuh kan. Ya langsung duduk pucuk motor. Ya, lama lah dia tuh pucuk motor 5 menitan. Kejingan ada tuh rayanya tuh. Rai wongnya. Kejingan enggak? Dalam rekaman CCTV itu ada berapa deh? Dia dewean. Kamu baru ketahuan motor pas selesai main ya? Iya. Diperkirakan pelaku merupakan kawanan spesialis pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang. Berbekal rekaman video dan keterangan sejumlah saksi, korban berencana akan melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Jenazah tenaga kerja Indonesia asal Palembang Muhammad Rashid yang meninggal dunia di Malaysia akhirnya tiba di rumah duka. Almarhum meninggal dunia usai terjatuh di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Suasana haru sangat terasa saat jenazah Muhammad Rashid tiba di rumah duka, Jalan Fakih Usman, Lorong Perigi Darat, seberang Ulu 1, Palembang. Kedatangan jenazah disambut pihak keluarga dan kerabat. Meski sudah mengikhlaskan kepergian Rashid, namun pihak keluarga nampak masih terpukul. Terlebih almarhum Rashid merupakan tulang punggung keluarga. Muhammad Rashid dilaporkan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 usai terjatuh di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.
Pihak perusahaan sempat bersikukuh ingin memakamkan jasad Rashid di Malaysia. Namun atas permintaan dari pemerintah Indonesia, akhirnya jasad Rashid pun dipulangkan ke Indonesia. Tindakan kita kan sudah dimulai dari pada saat beliau meninggal di sana, jadi kita berkomunikasi dengan pihak kedutaan, gitu kan, berkomunikasi dengan pihak perusahaan, gitu. Yang tadinya awal perusahaan tidak mau praktis, gitu kan, mau menguburkan di sana. Ya tentu kita karena ini PMI resmi, ya tentu kita berkeras untuk tetap dikubur di Indonesia. Gitu. Almarhum Rashid meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan yang salah satunya masih berusia 12 tahun. Jenazah almarhum akan dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Sungai Goren, 1 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang pada Senin malam. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Waspada bagi Anda pecinta kucing, pastikan hewan peliharaan Anda berada di tempat yang aman, termasuk waspada pada para pencuri. Seekor kucing Anggora di Jalan Jaya 7 Kota Palembang digasak maling. Akibat kehilangan hewan kesayangannya, korban rugi jutaan rupiah. Dalam rekaman CCTV, seorang pengendara motor berhenti di depan rumah warga Jalan Jaya 7, Kota Palembang. Pelaku yang melihat seekor kucing ras dengan cepat membawanya pergi. Saat pencurian, kondisi sekitar rumah tampak sepi. Kucing jenis Anggora itu telah dipelihara pemiliknya sejak setahun silam. Kucing tersebut kerap keluar rumah saat malam hari setelah diberi makanan. Korban mengetahui kucing kesayangannya dicuri setelah dikabarkan tetangganya yang memperlihatkan rekaman kamera pengawas dari rumahnya. Iya. Nyengkam, masuk sini. Oh, langsung masuk. Pakai motor apa, Pak? Ini sekali lewat metik. Tak perlu tak begi lagi, tak dinya ditutupnya begi, berarti begi. Kucingnya jenis apa itu, Pak? Kucing gitu ya. Kucing enggak, bukan jenis apa? Anggora. Ya Anggora. Anggora. Berapa kisaran harga? Ingat enggak masih? Tak tahu aku tuh karena Anggora anak aku. Berapa lama itu punya, Pak? Lebih kurang setahun lah. Setahun ini. Tahun di kita, Pak. Warna apa, Pak, itu, Pak? Warna agak Abu-abu. abu-abu itu nah, abu-abu hitam abu-abu ya. Hitam. Oh. Akibat pencurian, korban rugi 4 juta rupiah. Meski kasus pencurian kucing ini kedua kalinya, korban belum melaporkan ke polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memusnahkan barang bukti senjata api rakitan, senjata tajam, dan narkoba. Narkoba dimusnahkan dengan alat blender dan juga dibakar, di mana kasus narkoba masih mendominasi perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Pemusnahan barang bukti ini digelar di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang berada di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Mulih, Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu siang. Pemusnahan disaksikan unsur Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Ogan Ilir. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari senjata tajam, senjata api, dan narkoba. Pemusnahan barang bukti jenis senjata api dan senjata tajam dipotong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat pemotong. Untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1.000 gram lebih dan pil ekstasi sebanyak 7.000 gram dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender. Sedangkan barang bukti ganja seberat 3.700 gram dimusnahkan dengan cara dibakar. Menurut pihak kejaksaan, barang bukti yang dimusnahkan ini perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraj. Ada ekstasi sebanyak 7,023 gram dan ada juga ganja sebanyak 3,700 gram. Dan juga barang bukti lainnya seperti senjata tajam yang tadi lihat ada bentuk pisau, parang, dan lain-lainnya. Dan salah satu juga ada terdapat senjata api rakitan. Jadi semua barang bukti pada hari ini kami setelah bergantian pemusnahannya secara simbolis juga dilakukan dan nanti yang lainnya akan segera kami eksekusi dengan pemusnahan barang bukti. Sejauh ini kasus narkoba masih mendominasi perkara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Guna menekan angka kriminalitas termasuk peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Ilir, diharapkan adanya peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi lingkungannya masing-masing.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.